tahu nih mengenai apa itu jiwa yang sehat. Jiwa Oke. sehat itu seperti apa sih, Dok? Ya. Dan Dan ternyata berdasarkan penelitian yang paling banyak ya ditemukan adalah ODMK. Jadi untuk masalah kesehatan jiwa ini memang perlu sekali ya, penting. Nah, kapan itu ditegakkan sebagai gangguan jiwa? halo sahabat Rusni, sahabat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Maulana Azhar bisa berjumpa kembali dengan sahabat Rusni dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di acara ngopi, ngobrol pagi bareng para ahli. Baik sahabat Rusni, kayaknya nggak lengkap nih kalau kita ngomongin kesehatan tanpa ngomongin kesehatan jiwa. Karena kesehatan jiwa ini merupakan suatu hal yang penting bagi manusia, sama halnya seperti kesehatan fisik pada umumnya. Namun tahukah Sobat Rusni, banyak hal yang dapat menyebabkan kondisi kesehatan jiwa ini dapat terganggu. Salah satunya adalah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Lalu seperti apa sih itu gangguan jiwa dan seberapa besarkah dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi kesehatan jiwa kita? Yuk simak podcast ini sampai akhir karena pada ngopi pagi ini kita akan ngobrolin seputar kesehatan jiwa selama pandemi COVID-19 bareng Dr. Safyuni Naswati, spesialis kedokteran jiwa. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Luar biasa, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa ya dok ya. Terima Ya. kasih nih dok udah mau hadir di acara ngopi pagi ini dok. Iya. Nah dok, pembahasan ngopi kita pagi ini tuh menarik banget nih dok, mengenai kesehatan jiwa selama pandemi nih. Pandemi, Kan oke. kita lagi di masa pandemi COVID-19 ya dok ya. Iya. Nah dan sekaligus untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia nih, Iya. yang jatuh pada tanggal 10 Oktober. Iya. Nah dok ya, sebelum kita membahas lebih jauh nih dok ya, mungkin sahabat terus nih di rumah belum tahu nih mengenai apa itu jiwa yang sehat. Oke. Jiwa sehat itu seperti apa sih dok? Iya. Dan kapan sih seseorang dikatakan mengalami gangguan jiwa? Oke. Ya, jadi gini, untuk ciri-ciri yang sehat jiwa tuh seperti apa ya? Ya. Ya tentu ya kita harus bahagia. Pertama adalah bahagia ya, nggak ada tekanan, bahagia. Dan kita bisa menerima diri kita sendiri, juga menerima orang lain, dan juga bisa mandiri ya. Itu selanjutnya ya. Nah, kalau untuk yang gangguan jiwa, apa sih gangguan jiwa ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya gini, sebelum sampai ke gangguan jiwa, sebenarnya untuk masalah kesehatan jiwa itu seperti apa ya? Ada sesuatu per kontinentum, jadi sesuatu range ya, dari yang sehat jiwa, kemudian sampai kepada ODMK, orang dengan masalah kesehatan jiwa, kemudian dengan ODGJ. Jadi sehat jiwa tuh yang paling tinggi, kemudian ODMK, kemudian ODGJ. Nah, belum sampai ODMK, belum sampai ODGJ nih, Iya. jadi belum sampai gangguan, ya. Ya, ODMK tuh ada masalah. Tapi ini merupakan faktor risiko. Ya, ketika ada tekanan bisa lari dia ke ODGJ. Dan ternyata berdasarkan penelitian yang paling banyak ya ditemukan adalah ODMK. Ini bisa sampai 60%. Ya. Yang sehat jiwa cuma 20%. Iya, sehat jiwa cuma 20%. Kemudian yang ODGJ itu juga cuma 20%. Jadi yang di sinilah yang ODMK. Jadi untuk masalah kesehatan jiwa ini memang perlu sekali ya, penting. Nah, kapan itu ditegakkan sebagai gangguan jiwa? Iya. Ya. Nah, bila ya kalau gangguan jiwa itu adalah sekelompok gejala yang bermakna yang secara klinis ya itu didapatkan adanya suatu distress, di satu penderitaan. Ya. Penderitaan seperti apa? Pusing, ya. Sedih, cemas, susah tidur. Itu kan distress ya. Iya. Dan juga apa? Adanya disfungsi. Disfungsi apa? Fungsi pekerjaan kalau dia bekerja. Fungsi akademiknya terganggu, ya, kalau dia lagi sekolah. Kemudian apalagi? Fungsi sosial. Jadi berinteraksi, ya, dengan masyarakat ada gangguan, ya. Kemudian apalagi? Fungsi aktivitas sehari-hari sampai terganggu. Nah, itu yang masuk dalam suatu kelompok gangguan jiwa, ya. Jadi dan gangguan jiwa itu kan memang ada untuk menegakkan diagnostik itu kan ada suatu kriterianya. Baik itu aja kriteria waktu ya, biasanya seperti itu. Oke, jadi ada rangkaiannya dok ya sebelum mengalami gangguan jiwa. Betul. Ya. Dan gangguan jiwa terus terang sama dengan penyakit fisik sebenarnya. Ya, ada yang ringan, sedang dan berat. Ya, seperti itu. Mungkin gini, karena gangguan jiwa itu masih menjadi stigma ya di masyarakat. Sehingga kalau ada yang misalnya hanya dia sakit, dia merasa susah tidur atau apa, ya kadang-kadang nanti aja nggak mau ke dokter dulu, ya takut karena suatu stigma
bahwa gangguan jiwa itu dianalogkan dengan gangguan jiwa yang berat. Iya. Maaf ya, kadang-kadang yang misalnya seperti gelandangan psikotik Iya. yang di jalan ya. Oh, saya mau ke rumah sakit jiwa juga orang jadi bertanya-tanya, stigma, takut gitulah ya. Apalagi mau daftar bertemu dengan dokter. Ya, saya rasa seperti itu. Dan gangguan jiwa itu bisa terkena bagi siapa saja, bagi segala usia. Segala usia, tingkat ekonomi maupun semua pendidikan, tidak ada latar belakang itu. Dan ini berproses ya. Jadi bisa cepat, bisa juga lambat, dan ini yang paling kita khawatirkan kalau mengalami suatu gangguan tapi telat untuk datangnya. Seperti itu. Jadi bisa tidak memandang siapapun ya dok ya, Betul. bisa terjadi pada siapapun. Siapapun, Oke, iya. dengan faktor-faktor risiko tadi ya dok ya. Iya. Nah, untuk tadi dokter juga menyampaikan bahwa ini harus dideteksi sejak dini ya dok ya. Betul, nah, betul, iya. itu bagaimana nih dok, dan supaya kita nih Iya. aware gitu pada diri kita sendiri bahwa nih kita harus segera menemui profesional gitu untuk mengenangani kesehatan jiwa kita. Oke. Gitu. Ya, bagi untuk sahabat Rusni ya, sahabat Rusni. Jadi gini, sebenarnya ada suatu instrumen, ya instrumen yang bisa kita isi, kita laporkan diri kita ya, self report. Di situ nanti ada penilaiannya, ya. Apakah memang kita butuh untuk bantuan, ya? Untuk anak-anak ada, untuk orang dewasa juga ada. Ya, itu ada suatu penyaringan sebenarnya dari alat instrumen itu. Oke, jadi kita bisa mengenalinya dari situ ya dok Betul, ya? betul, Ada betul. nilai khusus, mungkin nanti kita akan tampilkan ya khusus Sobat Rusni nih. Jadi Ya. Sobat Rusni bisa mengkaji diri sendiri nih, Ya, kita ya. udah harus menemui Iya, profesional betul. atau belum ya Iya, dok ya? betul, Oke, betul, nah oke. dok, kan sekarang kita juga tadi udah dimensinya sejak awal bahwa kita sekarang masih berada dalam masa pandemi Pandemi, COVID-19 ya dok Iya. ya? Banyak banget nih perubahan yang kita rasain dan kita Betul. juga dipaksa untuk dan Betul. dituntut juga untuk mengikuti perubahan yang ada ya dok ya? Iya, iya, Dan itu betul. pasti sesuatu hal yang baru yang dipaksakan juga akan berdampak ya dok ya Oh, pada betul, tubuh kita. betul. Nah, untuk masa pandemi COVID-19 ini sendiri dok ya, dengan adaptasi kebiasaan baru, seberapa besar sih dok dampaknya terhadap kesehatan jiwa kita? Oke. Jadi gini, semakin cepat perubahan, semakin besar perubahan, maka tekanan atau stres itu juga semakin besar. Ya, seseorang individu yang tidak bisa beradaptasi ya dengan suatu perubahan ini atau lambat untuk beradaptasi, inilah yang biasa menjadi suatu gangguan. Ya, jadi yang terpenting adalah adaptasinya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi beradaptasi adalah kunci ya Betul. dok ya. Adaptasi kuncinya. Harus mengikuti segala perubahan ya dok ya, Iya. baik masa pandemi ataupun tidak sebetulnya ya. Tapi Iya. kan mungkin dari gangguan jiwa ini banyak faktor yang menyebabkan gangguan jiwa ya dok ya. Oke. Nah, Ya. biasanya faktor ataupun penyebab apa saja sih dok yang Iya. biasanya Ya. banyak Ya. menyebabkan ini? Sebenarnya faktor-faktor itu banyak ya, multifaktor. Kadang kan tanya apa sih penyebab gangguan jiwa? Kalau misalkan kita melihat penyakit paru-paru atau TBC, udah tahu kita dengan melihat foto, ya kan? Oh, ini adalah kuman. Tetapi kalau untuk gangguan jiwa sendiri itu multifaktor. Jadi kita melihat berdasarkan 4 aspek, ya. 4 aspek apa Bio, psikososial dan spiritual. Ya. Jadi itu saling mempengaruhi. Faktor biologi apa? Yang pertama faktor biologi misalnya dari faktor genetik. Ya, keturunan. Kemudian juga misalnya adanya suatu penyakit di otak. Kelainan di otak. Atau juga misalnya ada penyakit fisik, misalnya kejang, ya, sering kejang nih. Kemudian juga ada panas tinggi, ya, itu juga bisa. Kemudian apalagi dari faktor biologi, gangguan metabolisme, ya, gangguan hormonal. Nah, ini bisa menyebabkan ya salah satu faktor biologi. Tapi tidak serta-merta hanya faktor biologi saja, ada juga faktor yang kedua. Apa? Itu adalah faktor psikologi. Nah, faktor psikologi itu apa? Ini adalah kepribadian, ya, kepribadian dari seseorang, kemudian inteligensi, ya, emosi, ya, ada di dalam situ. Ya, tadi kan biologi, bio, psiko, dan sosial. Sosial. Nah, sosial apa? Lingkungan. Itu penting banget lingkungan ya. Bagaimana interaksi ya dengan situasi kehidupan, apalagi sekarang dengan adanya pandemi, itu turut mempengaruhi, ya, cukup besar gitu ya, masalah sosialnya. Jadi, dan kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima ya sosial tadi udah, yang kelima ada apa? Spiritual. Spiritual. Yaitu keyakinan, moral, nilai-nilai, ya.
Karena kita tahu sendiri ya, ternyata masalah spiritual ini sangat penting loh ya. Kadang-kadang karena seseorang yang tidak mempunyai pegangan sesuatu yang diyakini, itu ketika mendapatkan suatu musibah, suatu stres, dia akan terombang-ambing. Ya. Nah, faktor spiritual ini sangat penting. Jadi kelima faktor tadi, bio, psiko, sosial, dan spiritual. Oh, 4. Ya. Oke. Jadi sangat holistik ya, Dok ya. Oh iya, betul, betul. Dari apa ya? Konsep manusia juga secara holistik memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa ini ya. Betul, betul. Ternyata kompleks sekali ya, Dok ya. Oke. Bahkan mungkin penyebab yang apa ya, yang kita tidak bisa menyepelekan suatu penyebab kesehatan jiwa ini juga ya, Dok ya. Mungkin betul. Jika berlarut-larut mungkin takutnya akan semakin apa namanya? Parah mungkin ya, Dok ya. Betul, betul. Ya. Karena kan kita sendiri tahu bahwa gangguan jiwa itu ya kadang orang itu masalah psikis aja. Oh tidak. Ternyata memang ada kelainan di otak. Ya. Secara biologi tadi kan jadi ada ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan zat kimia, kita sebut neurotransmitter ya. Dan itu yang mengakibatkan perubahan dari pikiran, perasaan dan perilaku. Ya. Nah, itu. Ya jadi kita bisa melihat ketika misalnya seseorang kenapa kok ini orang gaduh gelisah? Itu kan kelihatan dari perilakunya. Nah, kenapa kok kita ajak bicara kok nggak nyambung? Nah, ini mungkin ada salah satu dari fungsi pikirannya yang terganggu, ya. Saya rasa itu. Oke. Nah, tadi juga kan dokter menyebutkan bahwa ada 4 ya, Dok ya, bio, psikososial dan spiritual faktor penyebabnya ya. Nah, ada hal-hal yang bisa kita cegah nggak sih, Dok, dari faktor-faktor risiko tersebut yang bisa kita lakukan sejak dini? Sejak dini, ya. Memang kita untuk mencegah itu pertama untuk deteksi dini sekali lagi ya. Untuk mencegahnya itu memang dibutuhkan. Jadi misalkan dalam satu keluarga ya, berarti ibu, anak, ayah ya semua yaitu harus ibaratnya bekerja sama ya. Dan itu kan untuk mendeteksi dini itu gangguan jiwa tadi saya bilang tidak hanya melihat usia, bahkan bayi pun bisa terjadi gangguan jiwa misalnya ya. Semua usia ya. Jadi saya rasa kalau untuk mendeteksi dini tadi ya dengan instrumen tadi yang kita bisa lihat ya, kemudian kita isi dan kemudian jika ada suatu masalah itu cepat diselesaikan. Kalau memang dari keluarga tidak bisa, mungkin perlu ke yang ahlinya meminta bantuan. Saya rasa itu. Karena dukungan sosial juga penting banget ya, Dok, tadi ya. Dan pola asuh tadi saya lupa ya, faktor itu juga ya, faktor sosial. Karena keluarga Dok ya paling dekat. Betul, juga pola asuh dan gaya hidup juga seperti sekarang ya. Nah, Dok, kan di masa pandemi COVID-19 ini kan kemarin nih kita banyak ngedengar mungkin ya isu-isu ataupun berita-berita yang menyebutkan bahwa mohon maaf orang yang dengan gangguan jiwa ini nggak gampang kena COVID gitu, Dok, karena mereka pikiran karena mohon maaf pola pikir yang terganggu gitu, jadi imunnya lebih kuat atau dan lain sebagainya nih. Menurut dokter kayak gimana nih? Ternyata tidak benar ya. Tidak benar ya. Berdasarkan data ya yang ada, ternyata orang dengan gangguan jiwa memiliki resiko 7 kali. 7 kali lebih rentan terhadap infeksi dan terpapar dan menularkan. Ya. Dok. Dan resiko kematian itu 2 kali malah. Karena di samping dia mengalami misalnya mengalami gangguan jiwa, dia kan ada berkomorbid juga COVID misalnya ya. Jadi untuk obatnya juga kan jadi lebih banyak ya, dan kita harus lebih ketat untuk memperhatikan karena ada interaksi dengan obat yang lain misalnya seperti itu ya. Jadi justru jauh lebih berat ya, jauh lebih berat ya. Nah, sobat terus di rumah nih yang kemarin kemakan isu hoax itu ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi itu tidak betul ya, Dok ya. Nah, sudah diluruskan nih sama Dokter Safiun ini. Jadi itu 7 kali lebih rentan juga terpapar, ya, Dok, lebih rentan untuk terpapar COVID-19 ini. Nah, Dokter, sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang ini sampaikan tips atau trik ataupun apapun ya, Dok ya, sahabat terus di rumah mengenai kesehatan jiwa ini, Dok, khususnya kan sekarang lagi kita pandemi COVID-19. Boleh silakan, Dokter. Ya. Baik, sahabat Rusni, ada tips yang mungkin saya bisa berikan, ya. Yang pertama adalah kita menjaga pola hidup sehat, ya. Sekali lagi pola hidup sehat. Apa aja di situ? Tentu pertama adalah makanan, ya, dengan gizi yang seimbang, ya.
Kemudian apa juga? Yang kedua adalah istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Dan yang ketiga adalah olahraga. Olahraga ini sangat penting ya, bukan hanya kesehatan fisik. Ternyata dengan kita olahraga, itu ada hormon bahagia yang dirilis dari tubuh. Ada 4 hormon loh, ya, beta endorfin, serotonin, dopamin, ya, dan oksitosin, ya. Dan ini yang akan meningkatkan imun kita, ya, dengan olahraga. Kemudian juga kita hindari untuk ya stop rokok. Stop rokok. Stop rokok. Kemudian juga ya tidak minum alkohol dan tidak menggunakan zat-zat adiktif lainnya. Ya, itu penting. Kemudian pola pikir yang positif. Ini penting banget ya. Gimana sih orang yang ciri-ciri orang yang memiliki pola pikir positif? Dia itu biasanya mensyukuri apa yang dia miliki. Ya. Dia mensyukuri apa yang dia miliki, kemudian juga dia menerima orang lain dan dia senang untuk membina persahabatan, terbuka ya untuk menerima kritikan, ide ya dari orang lain ya. Itu salah satu orang yang dengan ciri positif ya, pola pikir yang positif. Dan kemudian selain pola pikir positif, jika misalnya sahabat Rusni ya mendapatkan suatu tekanan ya, karena terus terang masalah itu setiap hari akan datang ya, kita temui, kita nggak bisa menghindari yang namanya masalah ya. Nah, ketika ada masalah, ada tekanan, apa yang mesti kita lakukan ketika misalnya kita lagi terkejut, takut, berdebar-debar? Pertama adalah kita relaksasi ya, itu yang pertama. Kita duduk dengan tenang ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita tarik nafas panjang ya. Bisa dengan hitungan boleh. Kita tarik nafas, misalnya gini, dengan hitungan 1, 2, 3 misalnya ya. Kemudian ditahan, dilepaskan dari hidung, 1, 2, 3 ya. Nah, di situ kita mensugesti diri kita ya. Mulai hari ini dan seterusnya ya. Kalau kita sebagai orang muslim, insya Allah saya bisa tenang, nyaman, sehat, segar. Itu yang mesti diulang-ulang ya. Jadi memori kita harus kita berikan sesuatu yang positif sehingga juga akan nanti menghasilkan sesuatu yang positif ya. Jadi tenang, nyaman, sehat, segar. Itu yang kita ulang-ulang ya. Dan itu juga untuk mengalihkan pikiran-pikiran kita yang negatif ya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tingkatkan keimanan dan takwa ya. Ini yang itu ya, Dok, ya? Betul ya. Tadi karena kita untuk aspek dari masalah jiwa adalah tadi biopsikospiritual ya, sosial dan spiritual. Oke, luar biasa. Saya rasa ya. itu ya. Oke, jadi salah satu upayanya justru ini bukan hanya berdampak pada kesehatan jiwa aja, Dok ya. Perubahan gaya hidup ini bisa keseluruhan ya, Dok ya. Keseluruhan, betul. Iya. Nah, Sobat Rusni, yuk makin aware ya, Dok ya, sama diri sendiri ya. Jangan suka mendem diri sendiri. Betul. Ya, betul. Jadi selesaikanlah masalah itu, tidak disimpan ya, selesaikan pada saat itu ya. Iya. Dan jangan lupa ya, Dok, stay positif ya. Betul. Dan selalu menebarkan sesuatu yang positif supaya dampaknya kitanya juga positif juga. Betul, ya, betul. Baik, terima kasih dokter, luar biasa sekali. Aduh, saya belajar banyak nih mengenai kesehatan jiwa. Oke, ya. Ya mudah-mudahan kita bersama-sama untuk menghapus stigma ya. Stigma itu adalah cap negatif terhadap gangguan jiwa ya. Padahal kalau kita sama-sama kita mendeteksi lebih dini, itu akan menghasilkan jauh lebih baik ya kesembuhannya. Ya, saya rasa itu. Jadi jika diatasi sejak dini juga kita mencegah yang lebih berat ya, sesuatu yang lebih berat. Tadi juga disampaikan sama dokter yang lebih banyak itu orang dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, Sobat Rusni udah tahu kan pentingnya menjaga kesehatan jiwa terlebih pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, bagi Sobat Rusni, yuk kenali dan peduli terhadap kesehatan jiwa diri sendiri, di mana Sobat Rusni bisa mengisi kuesioner yang ada di layar, dan kami juga sudah cantumkan di layar skor berapa sih di mana Sobat Rusni harus menemui profesional. Nah, bagi Sobat Rusni yang melakukan konsultasi ataupun pemeriksaan bersama Dr. Safiuni, bisa datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni setiap hari Selasa, Rabu, dan Sabtu mulai pukul 4:30 sore. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Rusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Dan untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kesehatan dan penawaran menarik dari Rumah Sakit Pelni, Sobat Rusni wajib untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya.
Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Safiuni, luar biasa atas informasinya. Ya. Salam sehat. Salam sehat jiwa.